Dari seluruh unsur yang ada pada tabel periodik, kali ini yang akan dijelaskan adalah unsur golongan 8A atau unsur gas mulia. Golongan 8A atau yang sering kita sebut dengan gas mulia merupakan golongan yang tersusun atas unsur-unsur yang sudah bersifat stabil. Kenapa unsur-unsurnya dikatakan bersifat stabil? Karena unsur-unsur dalam golongan ini memiliki tingkat energi ionisasi yang sangat tinggi dan juga memiliki konfigurasi elektron yang sudah lengkap. Nah, karena unsurnya itu terdiri dari 6 unsur, pasti kalian sangat susah untuk menghafalnya. Aku memiliki cara mudah. Aku menyingkatnya menjadi satu kalimat, yaitu Henear-Krypteron. He artinya helium, Ne artinya neon, Ar artinya argon, Kryp artinya krypton, Se artinya xenon, Ron dan artinya radon. Gas mulia merupakan unsur non-metal yang wujudnya adalah gas monoatomik, di mana gas yang atomnya tidak berikatan antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur ini sangat stabil dan sangat sukar bereaksi, karena konfigurasi elektron yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet dan duplet untuk helium. Helium dengan valensi 2, sedangkan unsur lainnya bervalensi 8 sesuai dengan kaidah oktet. Dari kelima unsur gas mulia tersebut, unsur terbanyak di alam yaitu helium, dan unsur terbanyak di atmosfer adalah argon. Energi ionisasi unsur-unsur golongan gas mulia dari atas ke bawah cenderung semakin kecil. Hal ini dikarenakan meski muatan inti bertambah positif, namun jari-jari atom bertambah besar. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah, sehingga energi ionisasi semakin berkurang. Daya hantar panas berkurang dari helium ke radon. Hal ini karena kekuatan gaya London bertambah dari helium ke radon. Titik leleh dan titik didih bertambah dari helium ke radon, karena kekuatan gaya London bertambah dari helium ke radon, sehingga atom-atom gas mulia semakin sulit lepas. Dibutuhkan energi dalam hal ini, suhu yang semakin besar untuk mengatasi gaya London yang semakin kuat. Jari-jari atom dalam satu golongan, jari-jari atom unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin besar, karena meskipun muatan ini bertambah positif, namun jumlah kulit semakin banyak. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin lemah. Akibatnya jari-jari atom bertambah besar. Cara pembuatan gas mulia. Yang pertama, ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti karbon dioksida, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam, digunakan proses pengembunan atau liquefaction. Helium dimurnikan dengan proses antara lain. Yang pertama, proses kriogenik. Campuran gas diberikan dengan tekanan, lalu didinginkan dengan cepat agar nitrogen mengembun sehingga dapat dipisahkan sisa-sisa campuran, kemudian dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Yang kedua, proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui penyerapan atau adsorben yang secara sederhana efektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih dari itu. Cara kedua, ekstraksi helium, neon, argon, krypton, dan xenon dari udara. Proses yang akan digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Argon, krypton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan dengan menggunakan proses antara lain. Yang pertama, proses adsorpsi. Pertama-tama oksigen dan nitrogen dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. Oksigen direaksikan dengan tembaga panas,
Lalu, nitrogen direaksikan dengan magnesium. Sisa campuran kemudian akan diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Sewaktu arang dipanaskan perlahan, pada kisaran suhu tertentu setiap gas akan diabsorpsi atau keluar dari arang. Warna-warna nyala pada gas mulia. Yang pertama helium, tidak berwarna tetapi dalam lampu berwarna orange. Yang kedua neon berwarna merah. Yang ketiga argon berwarna merah muda, tekanan rendah, dan biru tekanan tinggi. Yang keempat krypton, putih kebiruan. Kelima xenon berwarna biru. Selanjutnya, aplikasi dan kegunaan masing-masing gas mulia. Yang pertama ada helium. Helium biasa digunakan sebagai pengisi pada balon udara, lalu dapat digunakan sebagai campuran oksigen pada tabung penyelam. Neon biasa digunakan sebagai pengisi lampu neon, indikator tegangan tinggi, penangkal petir, serta mengisi tabung televisi. Selanjutnya argon yang biasanya digunakan sebagai las titanium dan pengisi bola lampu pijar. Selanjutnya krypton yang dalam lampu kilat digunakan untuk fotografi kecepatan tinggi serta pengisi fluorens bertekanan rendah. Selanjutnya xenon yang digunakan dalam pembuatan lampu pijar untuk bakterisida atau pembunuh bakteri, lalu sebagai pembuatan tabung elektron. Yang terakhir radon yang digunakan sebagai terapi kanker karena sifatnya yang radioaktif, serta sebagai sistem peringatan gempa karena bila lempeng bumi bergerak, kadar radon akan berubah sehingga bisa diketahui adanya gempa dari perubahan kadar radon tersebut.